Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nensylianti, SPD M.Hum selaku pembimbing 1 saya. Yang terhormat Ibu Suwarni Syamsyaguni, SS M.Hum selaku pembimbing 2 saya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Rapitang MS selaku penguji 1 saya. Yang terhormat Bapak Faisal SS M.Hum selaku penguji 2 saya. Perkenalkan, nama saya Risma Auliamsyani, mahasiswa Prodi Sastra Indonesia Angkatan 2016. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya yang berjudul Degradasi Budaya dalam Tradisi Lisan Masyarakat Bugis Baru, Kajian Ekologi Budaya. Bagian pertama yang akan saya jelaskan adalah pada bagian bab 1. Bab 1 terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun latar belakang dalam penelitian ini adalah tradisi dan masyarakat adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan. Sebuah tradisi akan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Ketika media komunikasi masyarakat masih sederhana dan belum ada media komunikasi yang memadai, maka dari itu masyarakat menggunakan tradisi yang bersifat lisan sebagai alat komunikasi mereka. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman, barulah masyarakat beralih dari tradisi bersifat lisan ke tradisi bersifat tulisan. Tradisi lisan merupakan salah satu bentuk budaya yang berfokus kepada manusia sebagai objeknya, sehingga dalam tradisi lisan dapat dihubungkan dengan sastra yang sama-sama berfokus pada manusia sebagai objek atau sasaran dalam kajiannya. Dalam sebuah kebudayaan, banyak hal-hal atau perilaku yang akhirnya terwujud dalam sastra. Oleh karena itu, sastra dan budaya saling memiliki hubungan satu sama lain. Sastra memberikan sebuah gambaran serta arahan yang terdapat dalam budaya yang dijadikan masyarakat sebagai sebuah kebiasaan atau dengan kata lain tradisi. Dalam masyarakat Bugis Baru, terdapat tradisi lisan berupa pamali dan mantra. Pamali dan mantra digunakan dalam beberapa bidang, seperti tradisi lisan dalam bidang bercocok tanam atau pertanian yang mencakup beberapa kegiatan sebelum bercocok tanam. Selain itu, terdapat tradisi lisan dalam bidang perkawinan yang mencakup serangkaian tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum melakukan perkawinan, baik yang dilakukan oleh mempelai perempuan, mempelai laki-laki, maupun keluarga kedua pihak pengantin, dan dapat juga perias atau dalam bahasa Bugis dikatakan indoboting. Selanjutnya, tradisi dalam bidang kelautan atau kegiatan melaut berupa kegiatan yang dilakukan nelayan sebelum keluar ke laut untuk mencari hasil laut dengan tujuan keselamatan dan mendapatkan hasil tangkapan ikan yang memuaskan. Ketika membahas mengenai tradisi lisan, maka tidak jauh dari konsep folklore. Folklore dari sudut pandang Danenjaya dalam Hidayat tahun 2016 merupakan sebagian dari kebudayaan bersama suatu kelompok masyarakat tradisional yang penyampaiannya disampaikan lisan ataupun dengan sebuah gerakan dan alat pembantu untuk pengingat. Folklore terdiri atas 3 bentuk penyampaian. Yang utama adalah folklore dalam bentuk lisan, adalah folklore berbentuk utuh lisan seperti bahasa daerah masyarakat dan variasi bahasa masyarakat. Bagian kedua, folklore dalam bentuk sebagian lisan, merupakan pencampuran antara bentuk lisan dan bentuk non-lisan. Misalkan, tradisi dan kepercayaan sebuah masyarakat. Pada bagian ketiga, merupakan folklore campuran atau bentuk lisan dan bukan lisan. Misalkan, folklore cerita yang disimbolkan dalam gerakan berupa isyarat dan segala bentuk musik rakyat. Pamali dan mantra, keduanya merupakan tradisi lisan berbentuk folklore sebagian lisan, yang penggunaannya masih digunakan masyarakat khususnya dalam kegiatan bercocok tanam dan melaut, dikarenakan kedua kegiatan tersebut merupakan mata pencarian utama khususnya masyarakat Bugis Baru. Sesuai dengan hasil observasi bahwa tradisi lisan khususnya pamali dan mantra dalam masyarakat Bugis Baru telah mengalami perubahan budaya. Sebagian dari masyarakat tidak menjadikan pamali dan mantra dalam kegiatan mereka, khususnya dalam kegiatan bercocok tanam dan melaut. Hal ini disebabkan karena mulai berkembangnya pengetahuan dan zaman, yang akibatnya masyarakat tidak menjadikan tradisi sebagai pedoman hidup mereka, sehingga hanya sebagian dari masyarakat yang masih menggunakan atau meyakini pamali dan mantra dalam kehidupan mereka.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Julian Stewart, yaitu teori ekologi budaya, yang membahas mengenai bagaimana pemahaman terhadap lingkungan hidup dalam perspektif adat istiadat maupun sebaliknya, serta bagaimana pemahaman terhadap budaya dalam konteks kehidupan dan apakah ada permasalahan perubahan lingkungan dan masyarakat. Teori ekologi budaya digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti bagaimanakah perubahan budaya terhadap tradisi lisan masyarakat Bugis Baru, khususnya pemali dan mantra, sehingga dapat disimpulkan bahwa ekologi budaya menurut Julian Stewart adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan alam yang berlandaskan kepada budaya atau tradisinya. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nur Utami dalam skripsinya pada tahun 2018 dengan judul Degradasi Nilai-Nilai Spiritual Novel Saman, karya Ayu Utami, kajian struktur novel Robert Stanton, dan kedua penelitian yang dilakukan oleh Chandra Rahmawijaya Putra dan Sugiyarti pada tahun 2019 dalam jurnalnya yang berjudul Ekologi Budaya dalam Novel Lanang, karya Yonatan Raharjo. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimanakah perubahan budaya masyarakat Bugis Baru terhadap tradisi lisan pemali dan mantra ditinjau dari perspektif ekologi budaya. Yang kedua, apakah terjadi degradasi dalam proses perubahan tersebut ditinjau dari perspektif teori ekologi budaya. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: yang pertama, menggambarkan perubahan budaya masyarakat Bugis Baru terhadap tradisi lisan pemali dan mantra ditinjau dari perspektif ekologi budaya. Yang kedua, apakah terjadi degradasi dalam proses perubahan tersebut ditinjau dari perspektif ekologi budaya. Yang terakhir adalah manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang dalam penelitian ini, yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi serta bahan dalam bidang sastra dan budaya, khususnya analisis dalam tradisi lisan dan ekologi budaya. Kedua, manfaat praktis. Yang bagian pertama itu memberikan informasi kepada pembaca mengenai sastra, terkhusus terkait dengan tradisi lisan dan ekologi budaya, sehingga dapat memberikan wawasan kepada pembaca. Bagian kedua, bagi peneliti, diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian dan mengembangkan hasil penelitian lebih lanjut terhadap karya sastra terkait dengan tradisi lisan, khususnya dalam bidang penelitian tentang budaya. Selanjutnya, bab 2. Pada bagian ini membahas mengenai kajian teori atau teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan kerangka pikir yang merupakan gambaran atau alur dari penelitian ini. Pertama akan membahas tentang konsep tradisi lisan. Sebelum memahami lebih jauh tentang tradisi lisan, sebaiknya terlebih dahulu mengerti mengenai tradisi. Pengertian kata tradisi berawal dari bahasa Latin yaitu tradition, yang terbentuk dari kata trader atau yang berarti menyampaikan. Untuk lebih jelasnya, kata tradition memiliki arti kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan sesuatu dari satu generasi ke generasi selanjutnya untuk durasi waktu yang relatif lama, yang akhirnya membuat kebiasaan itu menjadi satu hal penting dalam kegiatan interaksi sosial dan kehidupan. Esensi dari kata lisan berangkat kepada rangkaian tindakan berupa penyampaian tradisi lisan. Jadi, esensi dari tradisi lisan berasal dari tradisi yang penyampaiannya turun-temurun dari generasi awal sampai ke generasi selanjutnya dengan perantara mulut ke telinga, menurut Sibarani tahun 2015. Sementara menurut Pundetia dalam Dwija tahun 2005 menjelaskan proses untuk memahami kelisanan atau orality atau tradisi lisan melingkupi hal-hal yang berkaitan tentang bahasa, sejarah, dan sastra yang penyebarannya berasal dari mulut ke mulut. Oleh karena itu, tradisi lisan tidak hanya melingkupi teka-teki, metodologi, cerita rakyat seperti anggapan kebanyakan orang, melainkan berkaitan dengan sistem kepercayaan atau pemahaman mengenai budaya berupa pengobatan, sejarah, dan hukum adat. Poin kedua akan dibahas mengenai tradisi lisan masyarakat Bugis Baru, diantaranya itu pemali dan mantra. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai pemali. Pemali merupakan salah satu produk folklor berbentuk sebagian lisan.
Pamali dalam anggapan sebagian masyarakat adalah hal yang tabu atau sebuah tahayul. Yang tak jarang juga masyarakat menganggap bahwa pamali merupakan mitos atau kepercayaan leluhur menurut Widya Stuti tahun 2015. Selanjutnya, mantra. Mantra merupakan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, memiliki arti dokumen berisi teks rahasia yang dipercayai memiliki kekuatan, menurut McDonald dalam Setiawati tahun 2006. Bagi masyarakat yang mempercayai mantra dalam kegiatan sehari-harinya, kerap kali diidentikan dengan pembacaan mantra, misalnya para petani yang ingin bercocok tanam dan ingin sawah atau kebunnya subur, terhindar dari gangguan hama dan penyakit ketika hasil panen melimpah. Secara tidak langsung, mantra dijadikan alternatif dan keuntungan untuk masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran mantra mampu dengan cepat dan mampu diterima sebagai warisan atau tradisi. Yang ketiga akan membahas mengenai ekologi. Menurut Hatmiati tahun 2015, bahwa ekologi secara etimologi merupakan kata yang berasal dari Yunani. Ekologi adalah gabungan dari kata oikos yang artinya habitat, mengacu pada sistem kehidupan yang utuh atau kompleks, dan gabungan kata dari kata ekosistem dan logos yang berarti ilmu. Di mana diketahui bahwa ekologi melibatkan manusia, hewan, dan tumbuhan yang saling terkait antara satu sama lain dengan lingkungan. Hal itu sangat erat dan sukar untuk terpisahkan, menurut Juanda tahun 2018. Keempat, ekologi budaya. Ekologi budaya merupakan bagian dari studi antropologi. Dalam studi antropologi menyadari bahwa tidak senantiasa alam mempengaruhi seluruh kebudayaan suatu masyarakat dan tidak dapat dipungkiri bahwa budaya dalam masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan. Seiring berkembangnya pengetahuan mengenai antropologi, lahirlah sebuah pendekatan yang membahas mengenai manusia dengan alam yang berlandaskan pada budaya. Itulah yang disebut dengan ekologi budaya. Ekologi budaya muncul pada tahun 1950-an. Pendekatan ini dikembangkan oleh Julian Stewart. Menurutnya, sebuah kebudayaan tidak terbentuk dengan sendirinya dan tidak terbentuk secara biasa yang berlaku di setiap masyarakat. Sebuah kebudayaan terbentuk oleh pengaruh lingkungan lokal atau asli, bukan dari kebudayaan lain. Dalam konteks ini, Stewart menyampaikan bahwa tidak semua unsur-unsur kebudayaan merupakan hasil interaksi dengan alam, melainkan hanya unsur-unsur kebudayaan tertentu dapat ditemukan interaksi yang kuat dengan alam. Selanjutnya, degradasi budaya. Kata degradasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penurunan, kemunduran, dan kemerosotan. Dalam konteks ekologi budaya atau dalam penelitian mengenai budaya atau sastra, degradasi umumnya menggunakan istilah lain, yaitu perubahan nilai atau pergeseran nilai. Degradasi bukanlah sebuah istilah yang baru dalam penelitian budaya dan sastra. Istilah tersebut telah banyak digunakan namun tidak serta-merta menggunakan kata degradasi. Biasanya digunakan kata yang bersinonim seperti perubahan budaya, pergeseran budaya, atau pergeseran nilai. Perubahan nilai budaya secara umum adalah sebuah anggapan dari perubahan sosial berkaitan erat dengan perubahan budaya. Ketika budaya dalam masyarakat berubah, maka secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perubahan masyarakat, menurut Prayogi dan Endang tahun 2019. Menurut Rahmawati dan Indah tahun 2019, pergeseran budaya pada dasarnya merupakan bagian terhadap perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat. Pergeseran budaya mengandung arti pemberian makna yang berbeda dari satu titik tertentu menuju titik yang lain. Masyarakat dengan pemikiran yang semakin meluas senantiasa menginginkan adanya perubahan dalam kehidupannya. Setelah menjelaskan kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka pikir. Kerangka pikir disusun berdasarkan alur yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Keberadaan tradisi tidak hanya ada di satu daerah saja. Penyampaian tradisi berupa lisan maupun tulisan. Terdapat 3 bentuk tradisi lisan, antara lain folklor lisan, folklor sebagian lisan, dan folklor campuran lisan dan non-lisan. Selanjutnya, tradisi lisan yang akan diteliti merupakan bentuk folklor sebagian lisan, yang berupa pamali dan mantra.
Kedua tradisi lisan tersebut berfokus dalam bidang bercocok tanam dan melaut untuk mengetahui perubahan budaya yang terjadi dalam tradisi lisan masyarakat Bugis Baru, dan kemudian diteliti menggunakan teori ekologi budaya Julian Stewart. Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis dan menghasilkan hasil temuan. Kemudian, bab 3. Pada bab 3 membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian dilakukan di Kabupaten Baru dengan kurun waktu 1 sampai 2 bulan. Deskripsi fokus. Deskripsi fokus di sini terdiri atas 3. Yang pertama itu degradasi. Degradasi merupakan proses pergeseran atau perubahan tatanan di dalam masyarakat yang mencakup pola pikir, keadaan sosial, perilaku masyarakat sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, tradisi lisan merupakan sebuah kebiasaan yang disampaikan secara turun-temurun dan bentuk lisan dan tertulis. Poin ketiga, ekologi budaya. Ekologi budaya adalah sebuah proses atau hubungan antara manusia dengan lingkungannya yang berlandaskan kepada budaya. Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah tradisi lisan, pamali, dan mantra masyarakat Bugis Baru yang berbentuk teks yang penyampaiannya lisan. Teks yang disampaikan secara lisan tersebut kemudian dianalisis menurut pandangan ekologi budaya Julian Stewart. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tradisi lisan, pamali, dan mantra sebagai sumber data utama dalam penelitian. Selanjutnya, sumber data diantaranya informan, peristiwa dan tempat, dokumen berupa tradisi lisan masyarakat Bugis Baru. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu teknik wawancara. Teknik wawancara digunakan untuk menghasilkan data melalui wawancara dengan informan yang berlandaskan pada ekologi budaya dan perubahan budaya dalam tradisi lisan masyarakat Bugis Baru. Untuk mendapatkan data yang akurat atau yang sesuai, adapun kriteria informan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: yang pertama itu mengetahui masalah yang diteliti, kedua sehat jasmani dan rohani, ketiga berusia matang kurang lebih 40 tahun ke atas, keempat berasal dari tempat penelitian, kelima tidak pernah bertempat tinggal di negeri orang dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya, teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi berfungsi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, tradisi lisan berupa pamali dan mantra masyarakat Bugis Baru akan dijadikan sebuah objek untuk menggali data berupa sumber tulisan, rekaman, maupun kegiatan masyarakat yang sedang berlangsung pada saat itu. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Selanjutnya, pemeriksaan keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menitikberatkan pada aspek validitas. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik member check, menurut Sugiono dalam Setiawati. Member check adalah upaya untuk mengetahui seberapa jauh data yang telah diperoleh sesuai apa yang ditemukan di lapangan. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai rancangan penelitian proposal yang akan saya lakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.